Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 18 Januari 2026. Bangga sekali sebab kita semua sudah berada pada hari yang ke-18 dari tahun 2026 di bulan pertama Januari. Sayangnya dari tahun ke tahun kondisi dan situasi yang kita hadapi selama ini di Indonesia tidak semakin berubah menjadi baik, malah terus memburuk, bahkan dilanda keburukan. 18 hari di awal tahun 2026, kita semua dikejutkan dengan berbagai fenomena yang sangat sekali sulit dibayangkan dan sulit dipertimbangkan. Berbagai kesulitan terus melanda. Sehingga membuat kebanyakan orang seakan-akan hilang arah, hilang jalan dalam membayangkan hidupnya. Pemerintah tidak tahu kemana, semua omongannya tidak satu yang betul, sementara rakyat membutuhkan kehadiran pemerintah untuk membantu mereka. Tapi apa yang jadi? Pemerintah hanya tinggal omong jalan terus dan tidak pernah ada buktinya terhadap rakyat. Pemerintah adalah bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat. Tahun 2026, 18 hari di awal tahun 2026, 18 hari. Pemerintah Indonesia hilang dalam tanggung jawabnya. Ya. Sebagai pemerintah yang bertanggung jawab untuk kehidupan rakyat, apapun yang terjadi dengan rakyat harus segera membantu. Tapi apa yang terjadi 18 hari di awal tahun 2026, rakyat menderita tanpa adanya campur tangan pemerintah. Sulit sekali untuk dibayangkan. Ya. Sementara Presiden Prabowo terus mengucapkan kata-kata aneh yang tidak tahu kemana arahnya. Dia lupa bahwa rakyat membutuhkan pertolongan. Dia tidak bilang aku segera turun untuk membantu kalian dengan apa saja kalian mau. Dia sedang membayangkan bagaimana dia harus menjadi ketua HAM PBB. Ini orang lucu. Ya. Ini adalah bukti dari hukum karma untuk Indonesia. Kepada Presiden Prabowo Subianto dan semua anggota kabinetnya di Jakarta dan parlemennya pun, beta mau mengingatkan Anda sekalian bahwa ini adalah hukum karma buat Indonesia. Selama ini begitu kejamnya, begitu jahatnya kalian, begitu lalimnya kalian, begitu durjananya kalian untuk menggunakan kata makar separatis dan menyerang orang-orang yang tidak bersalah. Ya, rakyat Republik Indonesia tidak bersalah. Rakyat Papua tidak bersalah, rakyat Aceh tidak bersalah, pejuang-pejuang tidak bersalah. Kenapa kalian menggunakan kata makar separatis? Kenapa kalian bilang makar separatis sebentar kalian lupa bahwa Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno? Soekarno sudah membubarkan Indonesia pada tanggal 15 Februari 1950 dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 21 April 1950. Negara Indonesia Timur dibubarkan. Indonesia sudah dibubarkan. Habis. Tidak ada lagi. Indonesia sudah dibubarkan dan tidak ada lagi.
Lalu bagaimana saudara berani mengatakan bahwa makar dan separatis? Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Pada tanggal 15 Februari 1950, Soekarno mengumumkan pembubaran likuidasi terhadap Republik Indonesia Serikat. Indonesia tidak ada lagi. Dan terus berlanjut sampai tanggal 21 April 1950, negara Indonesia Timur pun dibubarkan semuanya. Dan tidak ada lagi sampai hari ini. Indonesia sudah tidak ada. Lalu kenapa bilang ada Indonesia? Sementara bilang ada, kalian gantikan dengan nama RI dan NKRI. Pada dasar hukumnya Indonesia sudah tiada karena telah dibubarkan oleh Soekarno. Sudah dibubarkan. Habis. Sekarang kalian menggunakan nama Indonesia. Indonesia manakah yang kalian maksudkan? Indonesia di luar hukum? Atau Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar? Indonesia hanya ada satu saja, dan itulah negara Republik Indonesia Serikat, yang terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonomi sesuai dengan 9 perjanjian penting internasional. Dan apabila melangkah meninggalkan itu, maka terjerumuslah kalian ke dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. Lucunya, Prabowo sekarang akan menjadi ketua Dewan Keamanan PBB. Ketua Dewan HAM PBB. Hak asasi manusia. Sementara Indonesia sudah dibubarkan. Kepada Presiden Amerika Serikat, Tuan Donald Trump, ingatlah bahwa Indonesia yang ada sekarang ini itu Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan. Itu bukan negara benar. Itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan. Dan sistem pemerintahannya adalah pemerintahan kriminal internasional. Selama kurun waktu 10 tahun belakang ini, terhitung tahun 2001 sampai dengan 25 sekarang ini, ya itu 25 tahun. Pemerintah Indonesia hanya bercokol dengan komunis, dengan apa? Dengan teroris. Dia bantu teroris di mana-mana. Dia sokong teroris di mana-mana. Ya. Dia sampai di PBB dia berbicara mengenai Palestina. Dia lupa Papua, dia lupa Maluku, dia lupa Aceh. Ini orang gila sebenarnya ini Presiden Indonesia ini. Otak miring. Bagaimana dia berbicara begitu hebat, tubuh-tubuh meja di PBB dengan berbicara mengenai Palestina. Bagaimana dia lupa hak Republik Maluku Selatan. Bagaimana dia lupa hak Papua merdeka. Bagaimana dia lupa hak Aceh merdeka. Sementara Indonesia bukan negara merdeka. Indonesia alias RI dan NKRI itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Itu bukan negara merdeka. Itu bukan negara berdaulat. Sekali-kali tidak. Itu negara skandal kedaulatan. Bagaimana negara semodel ini dia bilang kita ini makar separatis terhadapnya? Sementara waktu kita bergabung dengan Indonesia pada waktu itu namanya Republik Indonesia Serikat, sebagaimana yang diucapkan oleh Soekarno pada tanggal 17 Desember 1949 di Yogyakarta pada waktu pelantikannya. Itu ketong ada di situ. Ya. Dia sendiri bilang bahwa dia akan menjaga dan melindungi negara Republik Indonesia Serikat sebagaimana mestinya. Ini dengan sebaik-baiknya pada waktu pelantikannya. Ya. 60 hari setelah pelantikannya itu, yakni pada tanggal 15 Februari 1990, dia bubarkan Indonesia itu. Indonesia tidak ada. Dan sampai sekarang ini, mereka mencoba mendesak pemerintah Belanda untuk akui Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia yang proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia tidak ada. Apa itu Indonesia? Indonesia di luar standar 9 perjanjian internasional itu bukan Indonesia. Indonesia di bawah tahun 50, di bawah tahun 50 itu bukan Indonesia. Dan tidak ada Indonesia. Karena
untuk mendapat Indonesia harus melalui referendum. Kalau tidak melalui referendum, tidak ada Indonesia. Dan tidak pernah ada Indonesia. Indonesia di atas tahun 50 itu palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Karena telah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 sampai 21 April 1950. Indonesia itu hanya berumur 50 hari saja setelah menerima kedaulatannya. Indonesia itu adalah negara merdeka berdaulat hanya 50 hari saja umurnya. Setelah itu dibubarkan oleh Soekarno. Jadi kalau menggunakan Indonesia di luar yang telah dibubarkan, maka itu Indonesia palsu, ilegal, unconstitutional, sekali kelautan atau negara double standar. Untuk itu, menyatakan makar separatis kepada Republik Maluku Selatan, Papua, dan Aceh, itu benar-benar hanya orang gila yang bisa mengeluarkan kata itu. Presiden Prabowo, apakah engkau gila? Hei menteri-menteri yang ada di Indonesia, apakah kamu itu orang gila? Bagaimana kalian bisa bilang RMS itu makar? Bagaimana kalian bisa Papua itu makar separatis, Aceh itu makar separatis? Hanya orang gila, orang sinting otak, orang mengong, ya, yang tukang isap candu, seperti yang dibuat oleh Venezuela merusak rakyat Amerika Serikat. Rakyat Amerika Serikat di Las Vegas dan berbagai wilayah di Amerika sana menjadi zombie disebabkan karena pengiriman narkoba dari Venezuela dan lain-lain untuk merusak jiwa raga mereka. Pemerintah Indonesia, kenapa engkau berani bilang kata kami ini makar separatis terhadap Indonesia? Indonesia mana yang kau maksudkan? Ingatlah bahwa Indonesia yang ada pada kami pada waktu itu adalah negara Indonesia Timur dan RIS. Di luar itu tidak ada Indonesia. Kami tidak punya hubungan dengan RI dan NKRI. Kali-kali tidak ada. Kenapa kau paksa ketua mau jadi RI dan NKRI? Sebetulnya itu negara palsu, ilegal dan unconstitutional serta skandal kedaulatan. Pemerintah Indonesia harus sadar akan hal ini. Ya, Indonesia bukanlah bangsa dan negara mereka yang berdaulat. Mereka itu adalah negara palsu, ilegal dan unconstitutional serta skandal kedaulatan. Kalau itu adalah RI dan NKRI. RI dan NKRI adalah bukti nyata dari negara palsu, ilegal dan unconstitutional serta skandal kedaulatan. Untuk itu, beta menghimbau kepada Presiden Prabowo Subianto, segeralah adakah hubungan dengan orang berbicara mengenai ini soal, dan dengan baik-baik dan manis-manis lepaskan Maluku. Lepaskanlah Republik Maluku Selatan, kembalikanlah kepada kami. Itu hak kami, bukan hakmu. Kamu tidak memiliki hak apapun terhadap Maluku, karena waktu kamu berbicara mengenai Indonesia itu ilegal, double ilegal, dan seterusnya ilegal. Indonesia negara palsu, ilegal, unconstitutional serta skandal kedaulatan. Ciri khas hukuman pertama yang berlaku untuk Indonesia sekarang ini itulah banjir masuk Jakarta. Beta sudah bilang jauh-jauh hari sebelumnya, tapi kayaknya pemerintah Indonesia ini anggap tidak peduli, tidak ada arti apa-apa. Itu biasa. Anda boleh bilang itu biasa, tapi itu bukti. Ya. Karena Anda juga menyerang ketua itu juga bukan biasa. Ya. Anda menyerang ketua yang tipu daya. Anda bilang ketua makar seperti itu ada tipu, ada pembohong. Pemerintah penipu, pemerintah pembohong. Segala bentuk hukum di Indonesia itu palsu semuanya. Ya. Itu hukum kriminal. KUHP, KUHPOK, Undang-Undang 45 ke apa ke, semua termasuk dalam konsep Pancasila. Indonesia adalah negara Pancasila. Kita sudah bacakan minggu lalu buat kalian semua tentang apa artinya Pancasila. Ya. Pancasila, kita sudah jelaskan. Jadi percuma Indonesia harus terlibat, ya, memberikan diri, pergi pegang tangan yang orang-orang hebat-hebat di luar negeri,
pegang tangan Presiden Rusia, Presiden Cina, Presiden Amerika. Ini semua dapat tipu semua Indonesia punya mainan. Donald Trump bilang bahwa Indonesia telah terbukti akan menjadi Venezuela. Mau sembunyi sampai di mana? Ya, Pancasila akan membuktikan apa itu Indonesia. Petisi, ini petisi, ya, ini petisi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memintakan supaya kalau bisa Belanda mengakui Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17/45 ditolak. Bagaimana kalian bilang ketua ini makar sedangkan Indonesia bukan negara mereka berdaulat? Dr. Batara R. Huta Galung bilang kalau tidak akui tidak apa ketua merdeka. Bodoh, Dr. Karbau, bodoh kau. Ya. Berbicara pada kata merdeka berarti mendapat dari seseorang. Kau tidak bisa merdeka seenak lidahmu saja. Ya. Merdeka itu kau pernah dijajah untuk lalu mendapat kemerdekaan. Dan kalau kemerdekaanmu itu tidak betul, tidak benar, bagaimana jadinya? Ya. Satu profesor doktor ngomong sebodoh itu. Kalau dia tidak mau ketong, dia tidak akui ketong tidak perlu ketong tetap merdeka. Tapi inilah ujung-ujungnya. Akan dituntut kebenarannya. Akan dituntut bertanggung jawab. Buktikan kau punya ahli-ahli hukum sejarah. Buktikan, coba tunjuk. Ya. Sudah tidak akui, baru bilang kata tidak akui tidak apa-apa. Lalu bagaimana kau bisa bilang merdeka? Itu kata merdeka akan menuntut kau. Ya. Selama kau menggunakan kata merdeka berarti akan menuntut kau. Apalagi kalau kau bilang 17/45, itu akan tetap menuntut kau. Kau tidak jujur. Dan kalau tidak jujur, hukuman berlaku. Sedikit hari lagi Prabowo akan lari dari itu Istana Merdeka. Lari. Sedikit hari lagi Prabowo lari. Air ikut dia. Air kejar dia. Ya. Tipu dan bohong membuat semua orang sombong. Ya. Jangan. Kebenaran akan mengejar engkau. Engkau mau sembunyi sampai di mana, kebenaran akan mengejar engkau. Tipu daya selama kurun waktu 70 tahun ini kalian bikin buat katorang. Ya. Menakuti katorang, menangkap katorang segala macam. Setiap orang tidak berani ngomong dan semua. Kalian tujuh jago terus. Hebat. Ya. Tapi itu tipu, itu bohong. Dan sekarang hukuman berlaku buat kalian semua. Tanggal satu orang punya buatan, satu Indonesia menderita. Hanya tanggal satu orang pembuatan. Soekarno sampai Prabowo. Satu orang punya perbuatan. Kalau kalian bilang Indonesia negara merdeka, hukuman akan berlaku terus buat kamu orang. Indonesia alias ini bukan negara merdeka, sekali-kali tidak. Itu negara palsu, ilegal, dan angkosional serta skandal kelautan. Atau negara double standar. Ya. Kalau dulu bilang riset, siapa berani bilang ini kata? Siapa berani bilang riset negara palsu? Siapa yang berani? Itu negara merdeka mutlak, itu benar. Tapi kenapa Ketua Presiden berani bilang RI dan itu negara palsu, ilegal dan konstitusional serta skandal kelautan? Kenapa? Karena memang itu benar. Karena itu benar. Beta mengingatkan kepada Prabowo Subianto, Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam Patimura, dan jaksa-jaksa hakim-hakim di Ambon sana, dan seluruh Indonesia supaya dengar. Kepada semua ahli-ahli hukum di seluruh Indonesia, ya, dokter-dokter, profesor-profesor, jago-jago hukum di Indonesia bicara hukum. Beta mengingatkan kamu orang semua bahwa kalau Soekarno tidak bubarkan Indonesia, tidak ada proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1990 di Ambon. Mahkamah Agung, Jaksa Agung, ya, siapa lagi? Menteri Hukum dan Undang-Undang atau begitu, hakim-hakim semuanya, kepada Panglima TNI, kepada Kapolri, Presiden, Wakil Presiden, semua anggota kabinet di Jakarta dan parlemennya di Jakarta ingat. Kalau Soekarno tidak bubarkan Indonesia, hei engkau manusia-manusia otak bingung, dengar apa yang kita ngomong.
Kalau Soekarno tidak bubarkan Indonesia, tidak ada proklamasi Republik Indonesia Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950 di Ambon. Jangan kau bilang katakan Sumokel tidak mau jadi wakil. Kau punya nenek moyang tak goyang-goyang. Tipu daya, omong kosong, pemerintah penipu, pemerintah pembohong. Ya. Tidak tahu mau jawab apa. Ngomong sebarang pembikin hina RMS. Kata Sumokel tidak mau jadi menteri hakim. Kau punya nenek moyang yang tidak mau jadi hakim. Itu orang hebat, itu orang besar. Pertama di dunia timur waktu itu. Orang hebat itu. Enak saja ngomongnya. Ya. Kalau Indonesia tidak dibubarkan oleh Soekarno, tidak ada proklamasi Republik Maluku Selatan. Baca teks proklamasinya. Itu Soekarno sudah bubar Indonesia. Ada Indonesia di mana lagi? Indonesia sudah dibubarkan. Kau mau bicara Indonesia apa lagi? Lalu sekarang kau paksa Katolik jadi Indonesia. Indonesia mana? Indonesia hanya satu. Ya. Nah, itulah Republik Indonesia Serikat. Itu benar. Di luar itu palsu, ilegal, unconstitutional, serta segala bentuk hukum dan undang-undang aturan apa menyangkut Indonesia itu palsu semuanya. Untuk itu kepada Profesor Dr. Mahfud MD, ingat apa yang kau katakan selama ini mengenai hukum dan aturan mengenai Indonesia. Ingat, itu semua tidak bisa lagi dilakukan karena semuanya sudah termasuk dalam kepalsuan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan tidak ada Indonesia. Indonesia tidak punya kedaulatan. Siapa bilang ada kedaulatan? Profesor Dr. Hikmahanto katakan bahwa kedaulatan. Siapa bilang? Ngomong bodoh saja kamu orang. Ngaur. Indonesia punya kedaulatan. Di mana kedaulatanmu? Hanya dengan menyebut Indonesia saja sudah salah. Hanya dengan menyebut Indonesia saja sudah salah. Ya. Untuk itu disebut Pancasila. Negara kacau balau macam begitu, kok enak aja bilang orang mesti jadi Indonesia. Ya. Berani-beraninya bilang keturang Indonesia. Negara kacau kok bilang keturang Indonesia. Negara salah kok. Sebentar kalau Trump bomber dari Indonesia, lalu bari hakim bicara apa? Mau bilang Indonesia negara merdeka berdaulat. Beta akan berdiri orang pertama membela Amerika Serikat dan mengatakan kepada dunia bahwa Indonesia negara palsu, ilegal, unconstitutional serta skandal kelautan. Bukunya sudah kelar. Ini buku akan dikirim ke seluruh dunia untuk membuktikan bahwa Indonesia negara palsu, ilegal, dan unconstitutional serta skandal kelautan. Beta sudah bilang dari kamu ke muka, cari Katolik sebelum terlambat. Ya. Beta akan bongkar dunia dengan ini Indonesia. Ya. Kamu orang profesor doktor akan berhadapan dengan beta. Mau sambunyi sampai di mana? Kamu orang menteri luar negeri jago-jago akan berhadapan dengan beta nanti di forum internasional. Nanti kita lihat. Nanti beta bikin muka naun-naun buat kamu orang, bikin muka pura-pura buat kamu orang, seperti kamu orang bikin pura-pura buat kata orang. Beta bikin muka kasihan buat kamu orang, seperti kamu orang juga bikin diri tipu daya buat kata orang selama ini. Berhadapan dengan beta internasional nanti beta goyang kamu orang. Beta goreng kamu orang semua suruh pakai minyak. Ya. Kenapa? Karena terlalu banyak penipu dan pembohong. Menteri luar negeri, menteri penipu dan pembohong. Ya. Pertama-tama kau harus berhadapan dengan beta, kau harus tunjukkan kau pun DNA, kau tuh Indonesia atau Jawa. Kalau di Jawa, lari keluar. Sampai tendang empata tuh. Lari. Bodoh. Mau bikin bodoh orang lain. Goblok tuh mau bikin goblok orang lain. Ya. Itu lihat Venezuela. Jangan salahkan Amerika. Ya. Lihat dulu apa perbuatannya, apa kerjanya. Sekarang semua orang putar kata dia mau ambil minyak, omong kosong, tipu daya. Lihat akibat dari perbuatannya. Rakyat Amerika menderita, dunia semua menderita gara-gara permainan narkotika. Dunia menderita. Lihat itu. Ya. Dia bilang kata Amerika mau ambil minyak aja. Omong kosong kamu orang. Politik ngawur kamu orang. Ya. Rakyat Amerika menderita berdiri seperti zombie. Orang Indonesia pergi ambil foto lo ketawa lihat. Sekarang dibalas, dibilang orang Amerika salah. Kurang ngajar. Sumber kejahatan itu harus dicari, ditangkap. Ya.
Kalau dapat tangkap, berarti diatur bagaimana cara damainya. Tapi kalau tidak, merajalela bikin rusak dunia semuanya. Orang-orang di seluruh dunia hidup dengan narkoba, narkotika. Akhirnya apa yang jadi? Seperti zombie semuanya. Untuk itu jangan bela zombie. Jangan sekali-kali bela orang-orang yang memberikan bahan-bahan yang tidak bagus itu buat merusak jiwa manusia. Sekali lagi beta ingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto, kalau Indonesia tidak dibubarkan oleh Soekarno, tidak ada Republik Maluku Selatan, tidak ada proklamasi. Tapi karena Indonesia sudah dibubarkan, ini titik persoalannya. Lalu kalian mau bilang ketua maka separatis bagaimana? Untuk itu, bayar semua kerugian negara kami. Negara kami sekarang punya kerugian karena kamu orang punya perbuatan kebodohan dan sombong telah mencapai 760 triliun euro. Dan anggota pemerintah harus dibayar 1.500.000 euro per person. Dan semua rakyat yang ditangkap dan aniaya yang dimasukkan ke penjara 150.000 euro per person. Yang dituduh dan dibilang kata kau begini, kau begitu sampai bikin orang jadi takut. 25.000 sampai 50.000 euro per person. Ya, bayar semuanya. Semua kerugian harus dibayar karena kamu orang melakukan tindakan yang sadar di luar dasar hukum. Semoga pernyataan beta hari ini tanggal 18 Januari 2026 membawa kesadaran kepada pemerintah Indonesia. Ya. Tema pembicaraan beta tanggal 18 Januari 2026 adalah kalau Soekarno tidak bubarkan Indonesia, tidak ada Republik Maluku Selatan. Tema pembicaraan beta hari ini tanggal 18 Januari 2026 adalah kalau Soekarno tidak bubarkan Indonesia, Republik Indonesia Serikat, tidak ada proklamasi Republik Maluku Selatan. Dengar? Untuk itu cari hukum, cari aturan, cari undang-undang mana yang harus bela kamu orang ini soal. Jangan si anak saya bilang makan separatis. Ya, kalau engkau berani katakan bahwa Republik Maluku Selatan makan separatis pakai auto goblok, hakim goblok, ya, jaksa goblok, tolol, buta huruf kau. Ya. Kau benar adalah manusia-manusia cebong, kadrun, yang tidak tahu hukum, tidak tahu aturan. Proklamasi Republik Maluku Selatan tertanggal 25 April 1990 di Ambon itu disebabkan karena Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1990 dan terus berlanjut sampai dengan 21 April 1990 negara Indonesia Timur dibubarkan. Dibubar. Ya. Kalau dibubar apa lagi? Ya sekarang Prabowo bela Palestina pakai dasar apa? Coba. Pakai dasar apa kau bela Palestina? Nggak lihat dirimu. Kalau sudah dibubarkan kau bicara apa? Kau secara punya dasar. Disebut presiden tidak bisa disebut Indonesia. Sudah dibubarkan kok. Tipu-tipu saja. Dan sekarang cilaka ke tidak? Kalau di forum internasional, kalau terbukti kau itu penipu, kau itu palsu, ilegal, bagaimana nasibnya? Ya. Bubar. Indonesia harus dibubarkan. Indonesia harus dibubarkan. Indonesia harus dibubarkan. Dari beta. Gua harus Nusa. Untuk itu kepada Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam Anas Patimura, kepada semua anggota DPRD di Karangpanjang Ambon, hakim-hakim, jaksa-jaksa, semua mahasiswa, kepada rakyat Republik Maluku Selatan, sadarlah dan ingatlah bahwa apa yang beta katakan ini kebenaran. Mau dibilang dia 70 tahun kata sudah dianiaya, ya, kata sudah ditipu dan dibohongi dengan aturan-aturan Jawa dan Jakarta. Sekarang mesti dibongkar semuanya, bongkar. Seperti itu orang masukkan sesuatu dalam black busuk, itu mesti bongkar, ya. Bongkar itu semuanya, bongkar dan buang. Enak saja berani katakan bahwa RMS itu makar separatis. Lupa bahwa Pancasila telah membuktikan semuanya. Indonesia alias RI dan benar-benar adalah negara palsu, ilegal, dan angkusional serta sekarang kelihatan. Tema pembicaraan beta hari ini, jangan lupa. Kalau Soekarno tidak bubarkan Indonesia, tidak ada proklamasi Republik Maluku Selatan. Dengar kepada Presiden Prabowo Subianto dan semua anggota kabinetnya, sadar akan hal ini. Pertimbangkan hal ini dengan baik-baik. Datang buat orang dan berbicara untuk kembalikan Republik Maluku Selatan. Ya, jangan tipu kiri, jangan tipu kanan.
Semoga Gubernur Maluku juga sadar hal ini dan tidak boleh takut. Dan sekarang harus berbicara kebenaran tentang ini soal. Kepada semua mahasiswa di Maluku, gunakan istilah ini, gunakan tema pembicaraan beta hari ini, tanggal 18 Februari, bahwa kalau Soekarno tidak bubarkan Indonesia, tidak ada proklamasi Republik Maluku Selatan. Pecahkan ini soal, tuntut pemerintah Indonesia dengan ini soal. Jadi jangan bilang ketua ini makar separatis, tidak boleh. Dari beta, Bung Anies Warinusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.